Halo, perkenalkan nama saya Karel Agung Setiawan dari 10 IPA 1 dengan nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi debat. Pertama, yaitu pengertian debat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Kemudian, ciri-ciri atau karakteristik debat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu terdapat dua sudut pandang, yaitu afirmatif atau pro dan negatif atau kontra. Kemudian adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan memperoleh kemenangan. Kemudian hasil debat diperoleh melalui voting keputusan juri. Kemudian yang kelima, adanya hasil sesi tanya jawab yang bersifat terbatas dan bertujuan menjatuhkan lawan. Kemudian yang terakhir adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Kemudian unsur-unsur debat. Terdapat tujuh unsur-unsur debat, yaitu mosi, tim afirmasi, tim oposisi, tim netral, moderator, penulis, penonton atau juri. Dan untuk pengertiannya, yaitu yang pertama, mosi. Mosi merupakan pernyataan atau penentuan mengenai suatu topik yang diperdebatkan. Kemudian tim afirmasi. Tim afirmasi merupakan orang atau pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan, yang sering disebut juga dengan tim pro. Kemudian ada tim oposisi. Tim oposisi merupakan orang atau pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan. Tim oposisi sering disebut juga dengan tim kontra. Kemudian ada tim netral. Tim netral adalah tim yang tidak berpihak dan tidak memihak tim afirmasi ataupun tim oposisi. Kemudian ada moderator. Moderator merupakan orang atau pihak yang memimpin jalannya debat. Kemudian ada penulis atau notulis, merupakan orang yang mencatat hal-hal penting terkait argumentasi yang disampaikan kedua pihak selama proses debat. Kemudian yang terakhir ada penonton atau juri. Penonton atau juri yang telah ditentukan biasanya berperan untuk menentukan siapa pemenang debat, apakah tim afirmasi atau tim oposisi. Kemudian ada ragam bahasa debat. Terdapat tiga ragam bahasa debat, yaitu baku, efektif, dan denotatif. Dan untuk pengertiannya yaitu baku. Baku saat berdebat, baik secara lisan maupun tulisan, pemilihan kata dan struktur kalimat yang disampaikan harus baku. Kemudian efektif. Selain baku, kalimat yang disampaikan juga harus efektif. Keefektifan suatu kalimat dapat dilihat berdasarkan kelogisan kehematan, kejelasan makna, dan kejelasan maksud. Kemudian denotatif. Denotatif artinya kata-kata yang digunakan memiliki makna yang lugas atau sebenarnya. Kemudian ada struktur debat. Struktur debat terdapat 4, yaitu pengenalan, penyampaian argumentasi, debat, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kemudian fungsi dan manfaat debat. Terdapat 4 fungsi dan manfaat debat, yaitu yang pertama, untuk melatih mental dan keberanian. Yang kedua, untuk meningkatkan kemampuan solutif. Yang ketiga, untuk memantapkan pemahaman konsep. Dan yang terakhir, untuk melatih sikap berpikir kritis. Kemudian ada tata cara debat. Yang pertama, yaitu memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disepakati. Kemudian, pertanyaan yang diajukan disampaikan dengan profesional. Kemudian, ajukan argumen secara kritis. Kemudian, dalam menyampaikan gagasan, kenali lawan. Kemudian, argumen yang disampaikan jangan terlalu banyak. Kemudian, memahami dengan baik mengenai kesalahan dalam berpikir. Kemudian, menyajikan gagasan yang akurat. Dan yang terakhir adalah buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Terima kasih.